kita lanjut ya. Untuk sesi berikutnya yaitu adalah mungkin sesi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Juju. Kak Juju sudah siap? Kak Juju? Kita tunggu bentar ya teman-teman. Kita mulai ya, semuanya harap dibuka videonya harap dinyalakan. Di sini ada 3 slide, jadi kita nanti ada 3 sesi foto ya, semuanya harap bersiap. Yang belum dinyalakan videonya bisa dinyalakan. Enam tiga, lumayan lah. GR bener kan masnya? Yuk teman-teman yang belum nyalain kameranya boleh dinyalain kameranya. Oke, ditunggu. Yang belum dinyalakan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Slide selanjutnya. Semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah selesai. Dikembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Juju yang udah memandu sesi foto bersama. Nah, untuk teman-teman tadi yang on cam, kalau misalnya terkendala jaringan juga boleh untuk di-off-kan kembali kameranya. Kita lanjut ke sesi pembacaan CV moderator. Jadi untuk acara kita pada sore hari ini akan dimoderatori oleh seseorang yang beliau ini sangat keren dan memiliki banyak sekali pengalaman. Beliau bernama Cindy Ayustin Afina, atau biasa dipanggil dengan sebutan Kak Cicin. Nah, Kak Cicin ini merupakan mahasiswi tingkat akhir di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sastra Inggris, dan beliau ini selain aktif menjadi mahasiswa, juga aktif di beberapa kegiatan seperti organisasi, volunteer, dan magang. Nah, beberapa di antaranya seperti Kak Cicin ini juga aktif di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai bendahara. Kemudian beliau juga pernah menjadi volunteer di Asian Para Games pada tahun 2018. Kemudian untuk program magangnya, Kak Cicin pernah magang di Kementerian Luar Negeri di bidang edukasi dan riset, divisi kerjasama ASEAN. Kemudian Kak Cicin juga pernah magang di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta sebagai staf politik. Dan untuk kegiatan sosialnya, Kak Cicin ini aktif di House Ilmu Indonesia sebagai Chief Program Officer dan juga sebagai Chief Executive Officer di Nothing Hijab. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman Kak Cicin ini. Tadi Kak Cicin ini juga sedang menjadi mahasiswa tingkat akhir, jadi seperti mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, beliau juga sedang struggling untuk mengerjakan skripsinya. Jadi teman-teman kita sama-sama doakan
Mudah-mudahan Kak Cicin dilancarkan mengerjakan skripsinya dan mudah-mudahan bisa cepat lulus, bisa segera lulus karena itu semua adalah keinginan semua mahasiswa tingkat akhir kayaknya. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, teman-teman juga kayaknya udah pengen ketemu sama Kak Cicinnya. Langsung saja kita panggilkan Kak Cicin. Kepada Kak Cicin dipersilahkan. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, tadi sudah ya di depan ya. Mungkin bisa perkenalan lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini mengikuti pre-debate workshop yang kami selenggarakan antara dua platform, HI dan Yolabi. Dan perkenalkan, nama saya Cindy Ayustina Pina, saya biasa dipanggil Cindy, atau untuk lebih akrabnya teman-teman bisa manggil saya Cicin. Saya di HI ini menjadi Chief Program Officer dan alhamdulillah pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator. Jadi selama nanti sesi materi akan saya yang pimpin. Dan benar kata Kak Gena, saya saat ini disibukkan dengan skripsi karena masih menjadi mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas di Jakarta dan saya mengambil jurusan sastra Inggris. Jadi skripsi saya berhubungan dengan sastra ya, literatur kontemporer, seperti itu. Dan untuk pada kesempatan sore hari ini, kita ada beberapa rangkaian yang seperti saya sudah gambarkan di awal. Jadi nanti kita akan sedikit ya mengupas tentang debate, terus kita juga mengupas tentang isu-isu yang lagi hangat belakangan ini. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut nih mengenai pre-debate workshop ini dan apa sih isu yang kira-kira akan kita bahas, izinkan saya untuk membacakan tata tertib. Jadi di sini kita akan mempunyai tata tertib. Saya akan screen share dulu ya. Apa saja sih tata tertib yang harus dipatuhi oleh teman-teman? Oh, sorry, suaranya kecil. Sudah kedengaran? Udah ya? Udah lebih besar ya? Aduh, mohon maaf. Oke, siap. Mungkin saya lanjut ya. Saat ini, oke, terima kasih Alia. Saya akan membacakan tata tertib. Sudah tampil semua ya di teman-teman? Screen share saya. Untuk tata tertib di dalam sesi materi yang akan berlangsung beberapa menit lagi, gitu ya. Teman-teman itu diharapkan untuk menonaktifkan audio. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau speak up, mungkin bisa raise hand dulu, baru akan ditunjuk oleh moderator saya atau oleh pemateri kita gitu. Dan juga teman-teman dapat menonaktifkan mode videonya seperti itu. Jadi mungkin untuk yang audionya saya nggak bisa lihat teman-teman, tapi tolong dinonaktifkan dulu untuk audio untuk bisa mengganggu. Iya. Mungkin Kak Gena bisa di-chat dulu ya. Untuk teman-teman yang audionya masih aktif, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya acara. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang terkendala sinyal, gitu ya, supaya dia makin kencang sinyalnya, dapat dinonaktifkan mode videonya, seperti itu. Dan sesi materi kita nanti akan ada sesi interaktif dari pemateri kita sendiri, karena kan di sini kita membahas debat. Jadi kita nggak boleh cuma bahas materi aja ya, jadi teman-teman di sini harus aktif memberikan pandangannya, atau teman-teman aktif bertanya, itu juga bagus. Dan setelah sesi materi oleh pemateri kita, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi di sini saya bisa mempersilahkan teman-teman, atau nanti kita akan ambil dari Google Form. Jadi banyak ya waktu itu teman-teman yang menanyakan kepada kami di Google Form bagaimana cara debat Kak, bagaimana kita harus memanage emotion, nanti akan saya tanyakan langsung kepada pemateri. Dan untuk link daftar hadir nanti akan kami berikan pada kolom chat di pertengahan materi. Jadi untuk teman-teman sambil mendengarkan, sambil lihat chat juga. Jadi supaya bisa langsung mengisi gitu ya. Dan kita akan mengirimkan setiap 5 menit sekali. Jadi nanti ada tim kami yang akan mengirimkan di kolom chat. Dan untuk fasilitas webinar nanti akan kami hubungi lebih lanjut. Maksimal H+7 akan kami infokan di grup atau kami PC one by one, seperti itu. Dan kami akan kirimkan semuanya melalui email teman-teman. Jadi tidak ada fasilitas webinar yang kami kirimkan melalui grup, seperti itu. Dan ini satu hal yang mungkin teman-teman bisa ikut membagikan keseruan kita pada sore hari ini kepada teman-teman lainnya di media sosial, teman-teman yang
di Instagram teman-teman, atau misalkan di Twitter, ada yang punya Twitter boleh. Karena pemateri kita pada sore hari ini adalah salah satu apa dibilangnya aktivis ya di Twitter gitu. Jadi cukup aktif juga di Twitter, bukan hanya di Instagram. Jadi teman-teman bisa share keseruan hari ini di media sosial teman-teman semua. Seperti itu. Jadi itu saja tata tertib yang saya sampaikan. Selanjutnya, mungkin saya ingin menjelaskan dulu nih. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, saya juga membaca di Google Form tuh banyak yang banget yang bertanya, Kak, ini tuh temanya apa sih? Terus Kak, ini tujuannya apa diadakan debat, diadakan webinar atau debat seperti ini tuh tujuannya apa gitu. Jadi kita berkaca dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa HI dengan Yolabi akan mengadakan workshop dan saat ini kami mengadakan pre-debate. Jadi namanya aja pre ya, berarti ini sebelum. Dan kenapa kami mengadakan pre-debate? Tujuannya adalah untuk bridging teman-teman nih. Kami ingin memberikan gambaran bahwa nanti saat kami mengadakan workshop mekanismenya seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa mengikutinya seperti ini gitu. Jadi kami ingin memberikan gambaran dan juga kami ingin sedikit mengasah teman-teman. Kami ingin tahu nih teman-teman itu sukanya itu di mana sih? Kalau misalkan kami membahas isu law and political, apakah teman-teman antusias seperti itu? Dan kenapa kami mengambil law and political issue? Karena pemateri kita adalah seorang praktisi hukum. Beliau juga cukup aktif di kampus, saat ini sedang mengambil S2 juga, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Itulah alasan kami kenapa mengambil law and political issue. Terus isunya apa sih Kak? Dan pada sore hari ini kami mengambil isu yang lagi hangat. Teman-teman mungkin tahu ini ya, ini baru banget ke-up di media, adalah isunya dari Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial kita, dan beliau kena OTT pada tanggal 5 Desember, kalau tidak salah ya, sekitar beberapa minggu yang lalu beliau baru tertangkap KPK dengan dugaan suap bansos COVID-19. Dan di sini kami ingin melihat pandangan dari teman-teman dan juga pandangan dari pemateri bagaimana sih mengenai isu tersebut, karena ini banyak banget diperdebatkan kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman baca di e-news gitu ya, newspaper yang elektronik gitu kayak Detik atau misalkan di Kompas, banyak pakar-pakar hukum yang mengeluarkan pendapat bahwa kalau misalkan beliau melakukan seperti ini di kondisi kita yang saat ini lagi krisis, semua krisis ekonomi, kita semua lagi susah, itu wajib. Atau misalkan kayak, ayolah KPK mengeluarkan hukuman mati untuk beliau. Karena apa? Karena di sini itu posisinya bukan kita dalam kondisi yang negara stabil, dalam kondisi krisis di sini. Jadi di situ kami ingin mengangkat apakah isunya Mensos ini patut untuk KPK putuskan hukuman matinya atau ada hukuman yang lain. Jadi kita hanya ingin melihat dari sisi itunya. Mungkin nanti pemateri kita yang akan menjelaskan lebih lanjut, saya hanya ingin bridging saja karena saya bukan ahli di bidangnya. Dan untuk beranjak ke agenda selanjutnya, saya ingin memperkenalkan dulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Sebentar, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman. Oh, maaf, ternyata CV pembicaranya, bentar ya. Mungkin saya sambil berbicara saja ya. Jadi pemateri kita pada sore hari ini ialah Kak Abiardi Fikri Akbar. Beliau itu biasa dipanggil Kak Abi atau Kak Akbar. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman aktif nih di dunia per-Instagraman atau dunia Twitter, beliau tuh udah cukup aktif banget ya. Jadi benar-benar menjadi salah satu aktivis di Twitter juga. Dan beliau baru lulus dari Universitas Padjadjaran jurusan Law, Ilmu Hukum pada tahun 2020. Dan saat ini beliau langsung ngambil S2 di di Ilmu Kenotariatan Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga disibukkan menjadi staf di Notaris Office di Jakarta. Dan beliau ini cukup aktif nih dulu saat S1 di kampus. Pernah menjuarai posisi kedua debat di Olympus FH Unpad, lalu pernah menjadi delegasi dari Unpad di Constitutional Moot Court, lalu beliau juga pernah menjuarai juara 1 di debat se-Jawa Barat
yang diselenggarakan oleh MPR RI dan juga pernah menjadi juri dalam kompetisi debatnya Pajajaran pada tahun 2019. Jadi memang sudah cukup banyak pengalaman debatnya, jadi tidak usah diragukan lagi ya. Dan kita hari ini akan berbincang-bincang bersama beliau. Teman-teman juga bisa ikut speak up nantinya, mungkin ingin memberikan pandangan yang berbeda dari pandangannya Kak Abi, atau teman-teman ada insight lain juga tidak apa-apa, silakan untuk raise hand dan juga nanti akan ditunjuk langsung oleh Kak Abinya untuk speak up. Seperti itu. Tidak usah berpanjang lebar lagi, saya juga penasaran sih mengenai isu ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kak Abi untuk mengambil alih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di acara pre-debat workshop ini. Jadi seperti yang tadi dibilang sama sebelum-sebelumnya bahwa ini tuh jadi intro buat nanti workshop yang mau kita adakan di bulan Januari gitu. Selanjutnya pre-debate ini temanya law and political issue karena kita harus tahu kalau misalnya strukturisasi dari pembicaraan terhadap satu hal itu penting gitu. Dan menurutku satu-satunya bidang yang bisa membuat kita berpikir secara sistematis, terstruktur dan juga mungkin common buat kita ya isu politik dan hukum. Langsung aja agendanya itu ada 4. Pertama kita akan pengenalan, kedua ada pengenalan tentang general insight, pengertian dan rulesnya kayak gimana. Terus yang kedua tentang hal yang harus kalian tahu buat jadi great debater. Yang keempat itu konklusinya. Nah jadi kenalin, saya Abi Andri Fikri Akbar, saya dipanggil Abi biasanya. Sekarang jadi mahasiswa S2 sekaligus kerja juga, sekaligus bikin founder dari yolabi.co sebagai platform edukasi. Pendidikan saya sekarang ada di UI jenjangnya, dulu di Unpad dan sebelum lagi di SMA. Dan mengenai pengalaman juga ada lomba debat, ada lomba Constitutional Moot Court, ada lomba National Moot Court Competition, ada jadi juri juga pernah dan ada banyak hal lagi. Kita skip aja. Nah, jadi general insight yang pertama harus kalian tahu itu adalah tentang apa itu debat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau ini berjalan secara lebih interaktif gitu. Jadi buat kalau misalnya nanti ada sesi tanya jawab yang berani langsung unmute dan jawab pertanyaan saya dan menurut saya itu menarik dan benar gitu. Jadi buat kalian yang paling aktif, saya bisa, kita main sistem hadiah aja lah karena siapa sih yang gak suka hadiah gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai akhir nanti ada 2 orang yang aktif banget, saya lihat 1 orang bakal dapat 50.000 dari saya. Saya bakal kasih terserah mau GoPay, pulsa, OVO atau apapun. Pokoknya kalau kalian aktif dan saya suka sama cara kalian ngejawab, saya kasih 50.000 2 orang untuk 2 orang gitu. Nanti Cindy juga dari rekap aja data yang di G-form-nya biar kita cari namanya. Oke, lanjut. Jadi debat itu apa? Siapa yang berani coba jawab? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah ikut lomba debat? Saya, Kak. Lanjut. Siapa tuh? Lanjut, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya debat itu adalah bagaimana cara kita sekreatif mungkin, cara berkreatif dalam menyampaikan argumen dengan tata cara yang baik, dengan peraturan yang baik, dan bukan debat kusir di mana kita mempunyai sistematika dalam menyampaikan pendapat di depan umum dengan manner dan juga method and method yang baik agar pendapat kita dapat tersampaikan atau dapat delivering our argument as well in front of the public as well. Okay. Thank you. Nice. Ada lagi satu lagi? Saya, Kak. Oke. BTW sebut namanya dulu aja ya di depan biar kelihatan. Satrio, Kak. Oke. Selanjutnya Sandi ya? Iya, Sandi. Lanjut, jadi debat itu artinya berarti kegiatan argumentasi di mana ada dua sisi untuk membahas sebuah mosi di mana dua sisi tersebut bertentangan dan saling mempertahankan argumennya, manakah yang mereka anggap benar dan ditentukan mana yang pokoknya ada dua sisi yang bertentangan untuk membangun sebuah argumen gitu. Seperti itu aja sih singkatnya. Nice. It's gonna be easier to tell them. Oke, thanks. Oke, jadi intinya sederhananya debat itu adalah sebenarnya dia bukan masalah mempertahankan sisinya gitu, tapi dia proses diskusi.
Kalau misalnya orang debat itu selalu beranggapan kita tuh harus berseberangan, nggak juga. Kadang berdebat itu bukan karena kita beda posisi. Maksudnya bukan karena kita bertentangan, tapi kita menentukan mana posisi yang lebih pas gitu. Kayak misalnya kita lagi ngomong sama temen, kita makan yuk, makan apa ya? Makan ayam bakar. Gue pengen pecel lele nih hari ini. Kayak gitu. Itu bukan pilihan yang ada salah atau benar gitu. Tapi kita terjadi perdebatan di situ. Jadi perdebatan itu adalah proses pada saat kita melakukan diskusi gitu. Dia nggak harus selalu bertentangan, tapi dia menimbulkan satu opsi dan dia menimbulkan ada dua sisi gitu. Ada dua pihak kayak gitu. Nah, goals-nya apa sih buat kita ikut debat ini? Itu cuma ada 3 sebenarnya. Pertama, entertain. Entertain itu apa sih? Kita harus bisa menarik perhatian dari orang yang dengerin kita debat. Jadi kunci utama kita berhasil debat adalah kita bisa narik mereka, kita bisa menarik perhatian mereka seenggaknya. Kedua, kalau misalnya kita udah bisa narik perhatian mereka, baru kita bisa influence mereka tentang apa standing position yang kita pilih. Nah, yang ketiga, setelah kita bisa influence mereka, baru kita bisa informasi mereka untuk mendapatkan apa sih materi yang harusnya mereka tahu soal isu tersebut gitu loh. Keuntungannya apa? Keuntungan itu ada 5. Pertama, rasa penasaran. Pasti kalau misalnya debater gitu kayak Sandi, Satrio, ini kayaknya teman-temannya Lasman ini ya. Ngomongnya bahasa Inggris soalnya. Kalau misalnya kalian udah ikut debat sekali, itu pasti kalian akan punya kecenderungan untuk kenapa sih ini jadi kayak gini, kenapa sih itu jadi kayak gitu, atau enggak apa inikah benar atau apa ini salah gitu. Kecenderungan itu pasti timbul karena kalian punya mindset yang udah terstruktur gitu. Yang kedua, untung dari jadi debater itu adalah kita punya kepercayaan diri dan kemampuan sosial yang lebih dibandingkan yang lain. Yang ketiga, berpikir kritis. Kalau misalnya ada debater, tiba-tiba dia jadi buzzer gitu, dukung satu pihak doang, pasti dia bukan debater yang ulung gitu. Karena debater itu dia harus bisa melihat sesuatu secara objektif. Terlepas dari siapa yang ngomong, terlepas dari apa hal-hal yang melatar belakanginya atau siapa backupnya, kita harus berpikir kritis apakah pernyataan itu benar atau salah gitu. Jadi debater tuh pasti dia nggak mungkin jadi buzzer dan sebagainya. Yang keempat, bisa berbagi, dan yang kelima itu keuntungan jadi debater uang, karena nggak bisa kita nafikan setiap kompetisi debat itu pasti punya hadiah yang menarik banget. Kalau misalnya dulu di hukum itu di kompetisi debat MK itu hadiah utamanya 40 juta. Kalau misalnya di debat MPR juara satunya 50 juta. Kalau debat-debat kampus itu biasanya juara satunya itu 10 jutaan. Dan untuk tingkat regional tadi cuma ngelawan berapa kampus doang, itu hadiah utamanya 5 juta gitu. Jadi rata-rata debater selain nyari ilmu, mereka juga nyari uang. Dan itu efektif banget, percaya deh buat kalian yang masih kuliah. Nah, lanjutnya peraturan debat. Nah, debat itu sebenarnya ada beda-beda. Ada debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia pun beda-beda juga. Ada yang debat formal, dalam artian dia debat hukum dengan aturannya sendiri, ada juga yang debat bahasa Indonesia aja. Tapi di sini kalau misalnya yang saya jelaskan adalah debat hukum. Kalau misalnya debat hukum itu dia pembicaranya ada 3. Ada pembicara pembuka, pembicara kedua selaku pembicara materi, pembicara ketiga selaku pembicara materi dari segi fakta. Nah, ini kita bagi jadi 3, itu berkaitan dengan substansi apa yang masing-masing pembicara akan bawakan. Pembicara pertama itu sebagai pembuka pasti dia akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih isunya, apa sih latar belakangnya. Terus dari isu dan latar belakang, nanti kita akan menentukan apa sih argumentasi utama atau gagasan pokok yang pas gitu untuk melandasi standing position kalian di situ. Dan pembicara kedua itu nanti akan membantah, pertama kali yang dia lakukan adalah membantah materi lawan gitu. Jadi setelah pembicara pertama pro bicara, pembicara pertama kontra bicara. Selanjutnya pembicara kedua pro, pembicara kedua kontra. Kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian yang udah pernah gitu. Jadi dia akan bersaut-sautan kayak gitu. Terus selanjutnya di pembicara materi itu ada pertama kita pasti bantah materinya dulu. Terus yang kedua baru kita elaborasi argumentasi. Dan spesialisasi pembicara 2 itu biasanya berkaitan sama dasar hukum dan teori. Kalau misalnya kalian dari jurusan lain, kayak dari jurusan ekonomi dan sebagainya, kebetulan saya juga udah pernah jadi juri buat lomba antar fakultas gitu, dan saya rasa dasar teori sama dasar hukum ini juga wajib diketahui semuanya gitu. Karena setiap isu pasti dia punya basis hukumnya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, pembicara fakta ini membantah, kemudian mengelaborasi, serta membahas dasar teori dan faktanya gitu, dan dari sisi yang bersifat sosiologis. Untuk waktunya sendiri kalau kalian lihat ini ada ketentuan
untuk pembicara pertama itu biasanya 3-5 menit, dia tanpa interupsi. Jadi pembicara pertama nih bebas mau ngomong apa aja, dia mau ngomong hari ini Budi pergi ke pasar atau apapun itu bebas gitu, karena dia tanpa diinterupsi. Kemudian untuk pembicara kedua dan ketiga itu mulai ada interupsi, tapi balik lagi ini ketentuan umum yang saya tahu di dunia debat hukum dan debat antar fakultas yang pernah saya juriin gitu. Saya nggak tahu kalau di kompetisi lain mungkin ada yang punya interupsinya ada batasan atau di setiap bicara ada interupsi itu silakan disesuaikan aja. Nah, hal yang jadi dasar penilaian juri buat debat tuh apa sih? Itu cuma ada 3, meter, metode, manner. Meter itu apa? Metode itu apa? Manner itu apa? Siapa yang mau bicara silakan unmute. Atau jelasin meter dulu apa? Meter itu apa sih yang kalian tahu gitu? Ada yang mau coba? Boleh lagi Seth. Saya Kak. Boleh, siapa tuh namanya? Selamat sore. Perkenalkan nama saya Fikri dari FH Undip. Jadi meter itu intinya berdasarkan fakta, kemudian relevan terhadap isu-isu yang ada, kemudian pokoknya berdasarkan fakta gitulah intinya, sama relevan untuk isunya yang sedang dibicarakan tersebut. Oke. Lanjut. Ada lagi satu lagi? Saya Sandi. Sandi Octavian. Ya. Oke, gimana tuh? Mau ngulang lagi itu tuh maksudnya meter apa atau metode manner itu apa? Bebas, mau jelasin semua boleh, mau jelasin satu doang boleh. Meter tuh artinya seberapa bagus sih materi yang kita bawa gitu. Jadi kalau misalnya materinya bagus, maka itu jadi penilaian jurinya bisa bagus. Metode itu artinya bagaimana kita mengatur metode kita dalam berbicara. Misalnya dalam manajemen waktunya, misalnya kan tadi di waktunya itu 5 menit. Selama 5 menit itu kita ngomong sampai 5 menit dan secara komprehensif dia ngomongnya tuh. Terus dia pembicaranya enak dengar atau tidak, atau misalnya udah didengar atau tidak, seperti itu kalau nggak salah. Lalu kalau manner itu artinya sikap kita dalam berdebat. Apakah kita emosian ataukah kita santai, pelan gitu, atau misalnya kita punya attitude yang buruk dalam berdebat, atau misalnya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, itu baru mannernya. Itu menentukan semua penilaian dari jurinya. Terima kasih. Asik. Ada lagi satu lagi yang mau coba? Saya Kak. Saya Kak. Siapa tuh? Saya Kak. Siapa? Satrio. Iya. First of all, I want to explain the matter first. Pakai bahasa Indonesia aja, soalnya kita nggak tahu audiensnya. Kalau matter itu menurut aku itu dari konten atau isi substansi dari isi apa yang ingin kita bicarakan. Misalnya pembicara pertama akan membicarakan tentang ini dari segi sosial, atau misalnya dari politik, atau misalnya dari bidang-bidang lain. Lalu pembicara kedua dan sebagainya. Lalu untuk terkait dengan manner, bagaimana cara kita untuk bersikap atau berperilaku dan bertindak ketika kita menyampaikan pendapat atau argumen kita di depan para juri, sehingga nanti kelihatan kelakuan dan bagaimana habitually polite-nya kita berbicara itu bagaimana, itu pasti akan kelihatan di manner kita pada saat kita berbicara. Lalu yang terakhir itu adalah metode. Metode itu cara kita berdebat itu seperti apa, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat di muka umum itu akan kelihatan di metode, dari strukturnya, dari struktur kalimat yang kita susun pada saat membacakan argumen kita di depan umum, di depan juri itu seperti apa, dan bagaimana caranya kita bisa agar dari waktunya juga Kak, dari managing waktunya juga, dari supaya waktunya itu pas, nggak overtime atau nggak undertime. Oke. Terima kasih. Nice. Nah, jadi penjelasan mereka itu udah cukup pas dan udah cukup menjawab juga. Bentar. Halo? Oh, udah nggak mantul. Oke, jadi penjelasan mereka itu udah benar. Meter itu intinya soal substansi. Metode itu intinya soal strukturisasi dalam menyampaikan pendapatnya. Sedangkan manner itu kalian menjelaskan bagaimana gesturnya gitu. Kalau tadi kata si Satrio, habit kita itu pas nyampein gimana? Apakah kita gerak-gerak atau apakah kita justru kelihatan karisma? Kayak gitu. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, jadi meter itu secara garis besar saya bagi jadi 4. Yang pertama itu masalah aktual.
apakah materi yang kalian bawa itu udah benar-benar sesuai sama yang terbaru atau enggak gitu? Atau apakah materi yang kalian bawa itu udah benar atau enggak? Selanjutnya itu yang kedua adalah faktual. Faktual itu paling penting dalam membawa data karena biasanya setiap tahun itu setiap data dalam pembahasan apapun mengalami dinamisasi gitu. Jadi di tahun ini dia misalnya buruk, bisa jadi di tahun depan dia baik. Jadi kalau misalnya sampai kalian salah bawa data, artinya perdebatan kalian itu secara substansi pasti udah kalah. Nah yang ketiga, itu relevansi dari materi yang kalian bawa. Ada beberapa debater yang dia suka bawa teori dari teori yang dasar banget, yang nggak berkaitan secara langsung, cuman biar kelihatan pinter. Padahal itu nggak penting gitu. Kita itu harus cari teori yang paling berkaitan, yang paling relevan dengan standing position kita. Yang keempat, itu kontekstual apa enggak. Nah, karena ada orang yang dia suka bawa teori kemana-mana, data dari mana-mana, akhirnya mereka itu nggak bisa mengkontekstualisasikan semua data yang dia bawa dalam satu argumentasi yang bagus. Bentar, kita coba ulang lagi. Bentar ya. Halo? Masih double suara, Cin? Bentar ya. Udah enggak? Oke. Nah, lanjut lagi. Metode itu apa sih? Tadi kan udah jelasin sederhananya. Metode itu apa? Nah, metode itu singkatnya dia itu adalah sistematika dan strukturisasi dalam penyampaian argumentasi. Jadi kalau misalnya kalian ngomong, misalnya isunya itu tentang apakah kayak isu kita bawa sekarang aja, apakah hukuman mati itu tepat atau enggak gitu. Itu tuh harus ada bridgingnya. Kalian nggak bisa langsung nge-state dari awal bahwa hukuman mati itu tepat karena dia pelaku korupsi gitu. Nggak kayak gitu. Harus ada intronya. Kenapa pelaku korupsi ini bisa dikenai hukuman mati misalnya kayak gitu. Atau perbuatan korupsi ini sebenarnya apa sih? Kenapa dia sampai harus punya hukuman yang berat juga? Itu introduction-nya. Yang kedua kontennya. Baru kalian bisa mulai bawa argumentasi-argumentasi lainnya yang kalian tutup dengan konklusinya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bingung, Kak gimana sih cara bicara yang terstruktur? Kak gimana sih cara nyari materi yang lebih terstruktur dan sistematis supaya orang-orang itu ngerti sama apa yang kita maksud? Oh iya, hal yang perlu kalian ingat sebagai debater itu kadang kalian kalah bukan karena materinya jelek, tapi karena kalian nggak bisa membuat materi yang kalian punya itu jadi sistematis dan nyaman didengar sama orang gitu. Jadi aku di sini bikin bagi dua. Kalau misalnya kalian bingung cara speakingnya, kalian bakal membuat lebih mudah dengan pertama assertion dulu atau premis-premisnya dulu. Yang kedua reasoningnya atau alasan-alasan kalian untuk mendukung standing position kalian. Yang ketiga kasih contoh gitu. Kenapa kalian ada di posisi itu. Dan yang keempat kalian link back lagi ke atasnya gitu. Jadi setelah kalian ngomong panjang-panjang, kalian ngasih tahu jelasin alasan-alasannya, kalian link back ke atas bahwa berdasarkan dengan apa yang telah sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya lebih baik kita berada pada posisi pro untuk mendukung mosi perdebatan kali ini seperti itu. Nah, selanjutnya untuk riset kalian bisa pakai ini IRFAQ, isu, rule, facts, analysis, dan conclusion. Ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang yang buat legal opinion di dunia kerja gitu. Jadi kalian bahas dulu isunya apa, kalian tunjukin regulasinya apa, fakta dan teorinya apa, kalian analisis baru kalian simpulkan. Ini nanti di pelatihan debat nanti akan diajarkan pada bagian riset gitu. Dan pada bagian speaking ini akan dijelaskan juga secara lebih jelas tentang apa sih yang harus kalian masukin dari IRFAQ ini ke dalam arelnya gitu. Karena biasanya orang-orang itu nggak sadar sebenarnya mana poin yang paling penting yang harus mereka bawa dan mana yang enggak. Lanjut aja ke metode riset. Jadi metode riset itu sebenarnya kalau untuk kompetisi hukum pada umumnya itu ada 3. Kita melakukan penelitian secara yuridis atau secara peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu kita melakukan secara normatif, kemudian sosiologis terakhir. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu yuridis, normatif, sosiologis itu apa, jadi sederhananya yuridis itu apa hukumnya, apa ketentuan yang saat ini ada, apa
atau bagaimana ketentuan ini menanggapi hal tersebut. Kalau misalnya kalian bahas normatif, ya normatif itu bukan aturan, tapi normatif itu hal-hal yang menurut satu ketentuan dia bisa jadi benar atau bisa jadi salah gitu. Artinya dia itu berkaitan sama hal-hal yang bersifat norma. Norma itu bukan aturan, dia nggak selalu aturan gitu. Dia tuh kadang ada aturan tertulis, ada tidak tertulis juga. Makanya pada saat kalian membahas normatif, kalian tuh membahas dari segi teoritisnya. Teoritis itu kaitannya itu dengan apa alasan dari satu hukum itu, filosofisnya bagaimana, dan bagaimana pendapat para ahli terhadap hal tersebut. Selanjutnya sosiologis. Sosiologis ini tuh bagaimana dampak di lapangan atau bagaimana keadaan di dunia nyata gitu kan pada saat membahas tentang isu tersebut. Kalau misalnya kita bahas sosiologis itu kita harus tahu dulu kan dasolennya apa. Iya lupa. Jadi buat yang bukan anak hukum itu dipelajari dengan mudah dengan melihat dua hal. Ada namanya dasolen, ada namanya dasein. Dasolen itu hukum yang dicita-citakan. Jadi kita melihat hal yang sebaiknya dan sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu dasolennya. Dan daseinnya itu adalah bagaimana fakta di lapangan. Contoh, kita punya dasolen itu kita harusnya hidupnya nyaman, tenang, harta benda kita nggak diapa-apain sama orang, dan ada jaminan perlindungan terhadap harta benda kita. Daseinnya kita tahu banyak perampok sekarang, banyak pencuri, penggelapan, dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi perbedaan dasolen dan dasein ini, maka diciptakanlah hukum dengan menjaga kondisi dasolen. Jadi pada saat ada dasein yang tidak sesuai, ada saat ada orang yang mencuri, maka dia akan dihukum untuk menciptakan dasolennya ini gitu. Itu cara sederhananya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ditanya selanjutnya kan, udah tahu nih, oh penelitiannya itu udah yuridis, normatif, sosiologis, udah kontekstual, udah faktual, udah relevan, tapi apa yang kurang gitu. Nah, kalian tuh harus mempertanyakan argumentasi kalian, apakah buktinya udah cukup atau enggak. Karena biasanya orang itu punya kecenderungan untuk hanya membesar-besarkan premisnya, tapi nggak menunjukkan bukti-bukti validnya gitu. Kayak misalnya ada orang bilang, saya habis dicuri, buktinya apa gitu. Atau ada orang yang bilang kalau sekarang kan lagi tren gitu, atau bukan lagi tren sih, sering terjadi gitu. Saya misalnya uang saya diambil sama dia gitu, itu buktinya apa? Harus ada buktinya gitu. Begitupun argumentasi kalian. Kalau misalnya kalian ada di posisi bahwa hukuman mati itu harus, buktinya apa? Apa keuntungannya kita menghukum mati mereka gitu? Atau kalian bilang kalau hukuman mati itu nggak boleh, buktinya apa gitu? Kenapa dia nggak boleh dihukum mati? Apa dasarnya? Selanjutnya yang kedua, eksklusivitas. Jadi kalau misalnya kalian ditanya di pro dan di kontra, itu kalian harus menang karena ada eksklusivitasnya. Ada hal yang lebih yang menunjukkan bahwa argumentasi kalian itu lebih urgent untuk disetujui oleh semua orang gitu. Kayak tadi dasarnya saya bilang, misalnya kita mau makan ayam bakar, kita mau makan pecel lele. Eksklusivitas dari masing-masingnya apa? Misalnya saya sebagai A, saya bilang enakan pecel lele karena pecel lele itu dia lebih sehat. Dia ada ikannya, ada vitamin-vitaminnya, dan ada pokoknya enak banget deh sambelnya, apalagi mantep banget gitu. Dan kawan sebelah dia bilang ayam bakar aja gitu. Kenapa ayam bakar? Pertama dia enak. Ini kan sama-sama subjektif. Proofnya sama-sama subjektif. Itu masih bisa kita bantah. Dia sehat, ini masih sama-sama subjektif kan. Tapi pada saat misalnya ayam bakar bilang, kalau misalnya dia mau potong boleh juga unmute aja dan tanyakan. Dan misalnya ayam bakar bilang, ayam bakar ini lebih dekat dan lebih murah gitu daripada lele. Nah ini eksklusivitas argumentasi kalian. Kenapa dia harus diambil kayak gitu. Itu contoh dari perdebatan yang sederhana gitu. Karena mereka semua punya posisi yang sama-sama benar, ya kan? Tapi sebenarnya kita itu bukan membahas tentang mana benar, mana salah. Nggak selalu. Kita membahas juga mana yang lebih tepat gitu. Karena dua-duanya benar. Itulah perdebatan yang menurutku paling seru dibandingkan perdebatan-perdebatan yang jelas. Mana salah, mana benar gitu. Selanjutnya korelasi dengan tema dan argumentasi. Kalau misalnya kalian udah tahu proofnya, udah ketemu eksklusivitasnya, jangan lupa korelasikan dengan tema gitu. Karena banyak materi belum tentu bikin kalian jadi paham. Justru kebanyakan materi bikin beberapa orang jadi
kekenyangan sama materi sampai dia nggak tahu nih mana nih argumentasi yang yang punya korelasi dengan argumentasi dan tema utama dia atau enggak kayak gitu. Nah, berkaitan dengan manner, ini penilaiannya. Biasanya kita menilai dari 50% suara, 35% gestur tubuh, dan 15% dari bagaimana cara kalian menyampaikan argumentasi dan menggunakan sticky notes gitu. Banyak orang yang debat dia kayak baca. Jadi dia ini kertas argumentasinya tebal gitu kan, tebal, dia baca lagi di depan sini. Itu juga mempengaruhi penilaian karena kita ngerasa apakah sebenarnya dia berdebat atau dia dongeng kayak gitu. Kalau misalnya dia berdebat, otomatis dia cuman punya di sini poin yang paling pentingnya dan dia akan menyampaikan secara lugas, jelas dan spontan gitu. Berkaitan dengan suara, ini juga penting banget karena ada beberapa orang yang justru kalah bukan karena materi, bukan karena metode maksudnya, tapi karena intonasinya kecepatan, karena temponya nggak jelas, volumenya cempreng, dan pemilihan kata dia nggak bagus kayak gitu. Contoh intonasi yang aneh. Misalnya kita bahas tentang hukuman mati bagi pelaku koruptor. Dewan Juri yang terhormat pelaku koruptor itu seharusnya dia dihukum mati karena dia telah mencederai hak-hak bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat kita harus gitu. Ada debater yang menyampaikan sesuatu dengan sangat cepat sampai orang-orang jadi nggak dapat. Sebenarnya poinnya apa sih gitu. Itu kaitannya sama temponya juga. Atau intonasi itu biasanya ada orang yang kecenderungannya punya nada yang monoton gitu. Kalau misalnya kalian pernah ikut atau dengar lomba debat, kalian akan dengar orang yang Dewan Juri yang terhormat dengan berdasarkan keterangan yang telah kami sampaikan, berdasarkan informasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya ini adalah ini. Jadi ada kecenderungan buat punya nada yang nanana 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 kayak gitu. Jadi apa ya? Intonasi yang monoton itu bikin orang jadi nggak ngerti sama apa yang mau kalian sampaikan. Karena semua hal yang kalian sampaikan itu nadanya sama. Kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi mulai saya nyampaikan materi, itu ada perbedaan-perbedaan intonasi dan tempo. Pada saat saya mengatakan hal-hal yang penting, saya akan mengatakan secara pelan seperti ini gitu. Ada hal yang harus kita tekankan dengan lebih, ada hal yang harus kita sampaikan biasa aja gitu. Itu perbedaan bagaimana kita menentukan intonasi yang pas dan tidak. Berkaitan sama materi dalam debat. Volume gitu kan. Ini sebenarnya nggak semua, tapi ada beberapa orang yang memang terlahir dengan suara berbeda. Contohnya saya waktu itu waktu saya start debat tahun 2016, itu saya belum punya suara ibaratnya kayak belum puber gitu. Waktu itu masih 16 tahun, baru masuk kuliah, kayak belum puber, suaranya tuh masih cempreng. Jadi nyampein argumentasinya tuh kayak masih kayak gini gitu. Suaranya itu masih kayak anak kecil banget, tapi udah sok keren kayak gitu. Jadi kita itu harus bisa menggunakan atau memilih mana suara yang pas untuk digunakan. Apakah suara perut seperti kayak gini, atau misalnya kita mau pakai suara kepala, suara tinggi kayak gini gitu. Jadi kalian harus bisa mengkondisikan mana suara yang akan kalian gunakan pada saat berdebat. Dan mengenai gestur, itu ada banyak sebenarnya, nggak cuma eye contact atau tangan doang, tapi badan juga ada kecenderungan. Kayak tadi misalnya, sorry kalau misalnya saya nyampeinnya masih banyak gerak gitu, karena saya lagi mencoba mencari titik nyamannya gitu. Dan untuk gestur dan body language ini juga perlu belajar, nggak instan. Tapi kita intinya itu melihat eye contact dan penggunaan tangan itu kenapa? Karena ada orang yang dia menyampaikan apapun, benar-benar apapun, itu tangannya itu nggak bisa diam. Dia selalu nyampeinnya kayak begini. Dan oleh sebab itu maka gitu, atau tangan itu nggak bisa kita kan nyampein argumentasi itu megang kertas dan kayak gini. Kalian harus tahu di mana kertas itu ditaruh, kapan kertas itu diangkat, kapan diturunin, dan ingat kalian nggak boleh sedikit pun nunjuk lawan bicara kalian walaupun argumentasi dia salah. Kadang ada orang yang suka kelepasan pas debat kayak dia salah gitu, nggak boleh gitu. Karena belum tentu dia salah, kan kayak gitu. Selanjutnya kita bahas tentang selanjutnya kita buat yang baru join, jadi kita memainkan sebuah game. Kalau misalnya kalian
aktif dan berani, kita saya akan kasih kalian 50.000 yang menurut saya penilaiannya bagus, cuman untuk 2 orang terbaik. Lanjut aja ke oke. Jadi dari metode, manner sama meter, ada nggak yang bisa jelasin dan rangkum dengan singkat? Menurut kalian meter itu apa, metode itu apa, manner itu apa? Kayak gitu. Ada yang berani untuk unmute? Teman-teman? Kak. Ya, silakan Fikri. Jadi untuk lebih ringkasnya, jadi yang pertama meter itu materi, substansi isinya. Nah, apakah materi tersebut terbaru, aktual, kemudian apakah berdasarkan fakta, kemudian materinya benar-benar seperti itu, benar seperti itu. Nah, kemudian untuk metode itu lebih ke bagaimana kita menyampaikan argumen kita, seperti itu. Mulai dari strukturnya, terus kemudian apa saja yang disampaikan. Nah, itu sangat mempengaruhi penilaian dari juri. Kemudian yang ketiga itu terkait manner. Bagaimana cara kita menyampaikan, mulai dari eye contact, kemudian gerakan tangan, kemudian ketika kita tadi yang dibilang membawa kertas, kapan harus dinaikkan, kapan harus diturunkan. Jadi ada etika-etika ketika kita membacakan atau membawakan argumen kita, seperti itu. Terima kasih. Oke, ada satu lagi yang berani? Mungkin saya, Kak. Siapa? Nama saya Rokanan Firmansyah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin saya di sini akan membahas tentang meter dulu ya. Meter itu kan isi dan kelogisan argumen yang didukung oleh mosi yang disampaikan gitu kan. Nah, argumen-argumen ini harus bersifat suportif dan juga logis. Lalu untuk manner sendiri adalah gaya bicara. Di mana kita tuh kalau misalkan di debat bahasa Inggris terutama itu juga dinilai dari grammarnya. Lalu kalau misalkan untuk di metode itu adalah struktur dan juga teknis dalam kita berdebat, di mana cara kita memberikan argumen, di mana cara kita menyanggah dan juga memberikan kesimpulan. Nah, biasanya dalam lomba debat tersendiri itu ada komponen penilaiannya masing-masing nih. Kayak misalnya contoh meter 40%, manner 40% dan juga metodenya 20%. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan juri nanti, yang mana di manner ini sendiri akan dibagi persen-persennya lagi, metode dibagi persen-persennya lagi, dan juga meter dibagi persen-persennya lagi. Nah, di manner ini yang penting adalah kita harus bisa impromptu, di mana kita nggak boleh ngebaca tulisan kita doang, tapi kita harus bisa nge-improve apa yang udah kita tulis dan kita kembangkan secara lisan gitu kan. Mantap. Terima kasih. Oke. Jadi kesimpulannya udah cukup bagus banget dari semuanya. Jadi kalau misalnya kalian bahas tentang meter, itu kalian bahas tentang materinya. Dan materi itu harus memuat substansi yang bersifat logis, tepat, akurat. Sedangkan untuk metode, kalian harus bisa menemukan bagaimana struktur yang pas untuk menyampaikan satu argumentasi dari latar belakangnya, isunya, regulasinya, dasar pembuktian dan teori yang kalian pilih untuk mendukung argumentasi utama kalian tadi, analisisnya, dan kesimpulan yang akan kalian pilih. Apakah kalian berada pada posisi pro atau kontra? Dan untuk manner, itu berkaitan dengan seberapa bagus kalian menyampaikan, terutama bagian suara, gestur, notes, dan spontanitas, kayak gitu. Kita lanjut ke isu yang mau kita bahas sekarang nih ya. Jadi isunya itu adalah hukuman mati bagi pelaku, kayaknya kita, bentar. Oke, siapa yang berani bahas tentang isu ini? Boleh dari posisi pro atau dari sisi kontra? Ada yang berani coba? Berkaitan dengan, ini isunya lagi ngetren banget ya, karena kemarin kan salah satu menteri kita kena karena pengadaan barangnya. Dia ngambil korupsi dari bansos, ngambil potongan-potongan
yang harusnya diberikan ke masyarakat tapi dia potong buat kantong dia pribadi gitu. Nah, menurut kalian yang ada dari sisi pro atau kontra gimana? Ada yang berani? Saya Kak, Coba. mungkin sedikit dari saya lebih ke kontra ya. Yang pertama, introduction-nya gini Kak. Jadi hukuman mati itu belum berlaku banyak di Indonesia. Nah, terutama secara umum. Nah, mungkin di beberapa daerah kayak misalkan Aceh kayak gitu mungkin ada, tapi di Indonesia secara umum belum banyak dilakukan seperti itu. Nah, kemudian alasan saya yang pertama, kemudian apakah ketika dilakukan hukuman mati ini apa dampaknya kepada koruptor lain? Apakah memang akan membawa jera atau apa, itu belum ada bukti-buktinya, belum pernah dicoba kayak gitu. Kemudian secara dampak sosialnya itu kan Indonesia kan masyarakatnya luas, itu berbagai macam, bukan cuma Islam, masih banyak agama juga. Nah, itu bisa menyebabkan apa ya namanya, perbedaan pendapat dan perpecahan, apalagi zaman ini media sosial ramai banget, infonya cepat tersebar. Jadi mungkin akan ada sedikit perpecahan di bagian masyarakatnya seperti itu. Kalau misalnya Cukup. di pro, ada yang berani? Saya Kak Ayunda Nurul. Silakan Ayunda. Ya, perkenalkan saya Ayunda Nurul dari Universitas Pekalongan. Mengenai hukuman mati ini sebenarnya khususnya di masa pandemi seperti ini itu sudah diatur di dalam pasal 2 ayat 2 UU nomor 20 tentang perubahan atas UU Tipikor sebelumnya. Saya sendiri sebenarnya pro karena bagaimanapun mungkin orang-orang yang peduli HAM akan membela bahwa korupsi ini bertentangan dengan HAM apabila dihukum mati. Padahal kalau dilihat dari sisi lainnya, pelaku koruptor ini juga sama melanggar HAM masyarakat, di mana sebenarnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik itu justru digunakan untuk kepentingan si pelaku sendiri. Sekarang kalau misalkan dibela dari HAM, HAM mana yang harusnya dibela? Untuk masyarakat yang dirugikan atau untuk pelaku korupsi? Mana yang harus diadilkan? Pelaku korupsi atau korban dari korupsi? Seharusnya kan dipandang dari sisi itu dulu. Kalau kita bahas HAM, nggak akan kelar, Kak. Sampai kapanpun ini bertentangan dengan HAM, begitu kira-kira. Jadi pembela HAM ini yang mereka pikirkan hanya ini melanggar HAM. Mereka memikirkan melanggar HAM dari perspektif pelakunya yang dilanggar HAM-nya ketika dia mendapatkan hukuman mati, tetapi mereka sendiri mungkin juga kurang mempertimbangkan HAM masyarakat yang sudah dilanggar oleh pelaku korupsi. Jadi begitu, dan menurut saya ke depannya juga tidak hanya dihukum mati, tetapi ada hukuman yang terus berlanjut minimal mungkin untuk satu generasi pelaku korupsi, misalkan dimiskinkan asetnya, itu kan jadi juga tidak hanya dia mati selesai pertanggungjawabannya, tapi ada pertanggungjawaban ke generasi berikutnya, begitu. Terima kasih, Kak. Mantap sekali. Ada lagi yang berani? Saya kak. Siapa tadi yang cewek dulu? Saya Fairuz Mumtaz dari SMA Negeri 37 Jakarta. Anak SMA. Wow. Ini menurut pendapat saya berada di pihak kontra karena hukuman mati ini sangat melanggar yang tadi sudah dibahas, yaitu HAM, sangat melanggar HAM, dan sebagaimana Indonesia juga negara hukum, sudah diatur bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalau setiap manusia itu, setiap warga negara Indonesia yang punya hak untuk hidup. Jadi kalau misalkan diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku korupsi, maka itu melanggar pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Gitu, Kak. Ada lagi? Mungkin izin menambahkan, Kak. Saya nama saya Rokanan Firmansyah. Saya mendukung tim pro untuk hukuman mati ini karena apa? Apabila kita berbicara tentang hak untuk hidup, sekarang pertanyaannya kembali adalah apakah pelaku korupsi tersebut dalam melaksanakan tindakan korupsinya tersebut memikirkan hak hidup warganya, di mana apalagi dalam hal ini konteksnya adalah bansos, yang mana hal tersebut tuh untuk membantu warga-warganya yang sedang kesulitan. Apalagi dalam pasal 2 ayat 2 tadi dijelaskan bahwa
negara dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu di sini dapat menjadi alasan pemberat bagi pidana, di mana kita dalam tindak pidana korupsi mengenal ada 3, alasan pemberat, alasan peringan, dan juga alasan pemaaf. Di sini alasan pemberatnya adalah di mana pelaku tersebut menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi dan juga menggunakan sarana yang diberikan untuk melakukan korupsi, yang mana dia kan menduduki posisi yang cukup krusial tuh sebagai Menteri Sosial. Terima kasih. Kaget, keren banget Tata. Yang anak SMA juga mantap sekali. Ada lagi yang berani? Saya Kak. Silakan. Kalau saya bahas dari namanya dulu, namanya. Satrio. Oh, Satrio. Ya, gimana Satrio? Kalau saya di sini mau bahas dari 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Pertama, pro, mengapa saya berada di standing position mendukung adanya hukuman mati bagi para pelaku korupsi di masa pandemi? Karena yang pertama, seseorang bisa dihukum mati apabila melakukan, pada dasarnya dia harus tercatat melakukan extraordinary crime atau kejahatan besar yang dimana dapat merugikan banyak orang atau dapat impactful ke banyak orang. Lalu di sini mengapa hukuman mati itu bisa diberlakukan kepada para koruptor yang mengambil dana dari bansos? Karena situasi pandemi sekarang ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah itu, Kak. Asalkan ada peraturan-peraturan yang atau perpu yang dibuat agar mendukung terjadinya realisasi hukuman tersebut, di mana para koruptor itu harus mendapatkan efek jerah. Dan efek jerah itu bukan hanya dari segi didenda atau dipenjara doang, tetapi juga dari efek bahwa ternyata hukuman mati itu dapat membuat para koruptor itu ternyata koruptor itu bisa menyebabkan apa yang namanya itu hukuman mati. Lalu yang kedua, supaya para koruptor yang mau atau ingin merealisasikan niatnya untuk korupsi pada kedepannya itu dapat menyetopkan niatnya untuk agar tidak terjadinya hukuman mati. Emang pada kasusnya dan pada track recordnya itu hukuman mati itu belum bisa menurunkan tingkat kejahatan agar tidak terjadinya tindakan korupsi nanti pada kedepannya. Tapi kalau misalnya saja sekarang saja hukuman mati, jika tidak diberlakukannya hukuman mati pada koruptor saja masih meningkat, apalagi kalau misalnya tidak menerapkan, Kak. Apalagi pada sekarang ini kita tidak ada namanya penerapan hukuman mati pada para koruptor. Maka dengan demikian mungkin saja para koruptor tidak akan memiliki efek jerah karena mereka menganggap bahwa masih ada kesempatan kedua dan tidak adanya rasa sakit yang ditimbulkan dari hukuman tersebut, yaitu rasa sakit yang membuat mereka jerah. Lalu yang kedua, kontra, Kak. Dari segi kontra, mengapa saya menganggap bahwa hukuman mati itu tidak bisa direalisasikan bagi para pelaku korupsi di masa pandemi? Karena secara konstitusionalnya tidak ada hukuman yang menerapkan hukuman mati di masa pandemi tersebut. Lalu yang kedua, berdasarkan track recordnya, kalau misalnya ini bukan pembuktian bagi para koruptor, tapi bagi para kriminal. Itu sudah ada bahwa hukuman mati itu ternyata jika diterapkan hukuman mati bagi para kriminal itu tidak menurunkan tingkat dari terjadinya peningkatan kriminal di Indonesia. Tapi bukan terkhusus untuk para koruptor. Lalu yang kedua, undang-undang kita sudah mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kedua telah diatur juga di bab 2 Undang-Undang Tipikor tentang tindak pidana korupsi. Dari sekian peraturan yang telah saya sampaikan, bahwa menurut saya hukuman mati bagi para pelaku korupsi di masa pandemi itu tidak bisa diterapkan apabila dari segi normatif dan dari segi konstitusional saja sudah jelas bahwa pidana mati itu melanggar dari peraturan tersebut. Dan juga jika lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia bahwa ingin menyetop hukuman mati karena pada dasarnya manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Satrio. Udah ya menyampaikan argumentasinya. Ada satu lagi nggak yang berani? Yang berani ngejamin kalau argumentasi dia benar? Kak, mungkin saya justru ingin mencoba menepis pendapat dari Muhammad Satrio tadi. Mengapa? Pertama, karena dia di sini pelin-pelan nih antara tim oposisi dan juga tim pro dan juga antara tim pro dan juga tim kontra. Yang kedua tadi adalah statement dia di mana menyatakan bahwa tindakan
pidana korupsi untuk hukuman yang dihukum mati itu tidak memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku selanjutnya. Nah, pertanyaan kembali yang muncul adalah, kalau tindakan pidana korupsi yang dihukum mati tidak memberikan efek jera, gimana yang tidak memberikan hukuman mati? Apakah akan tercipta efektivitas hukum dari hal tersebut? Itu dia. Terima kasih, Kak. Oke, menarik sekali ya. Mantul nggak sore? Cindy, coba dikonfirmasi. Enggak ya? Oke, jadi ini menarik banget. Menarik banget karena banyak argumentasi yang cukup, bukan cukup, yang luar biasa justru. Karena jujur saya nggak expect akan sejauh ini kalian bisa tahu. Dan saya juga nggak tahu kalian rata-rata di semester berapa dan pernah debat atau enggak. Tapi kebanyakan dari kalian bikin saya bingung, nih siapa dua yang terbaik gitu. Oke, jadi pertama-tama kalian harus, kalau misalnya mau membahas satu isu, kalian harus tahu dulu tentang gimana cara bedah isunya. Saya melakukan pembagian warna merah, biru, merah, hijau, dan biru. Kenapa? Karena ini tuh ada 3 variabel yang berbeda. Ada konteksnya hukuman mati, kemudian yang kedua bagi pelaku korupsi, dan yang ketiga tentang di masa pandemi. Ini tuh udah 3 variabel yang berbeda yang harus kalian kalian temukan gitu. Apakah variabel ini tuh kalau digabungkan bisa atau tidak? Pertama berkaitan dengan hukuman mati. Aduh, menarik sekali ternyata. Jadi kita intermezzo sedikit ya. Berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi ini dulu. Jadi kayak yang tadi si Cindy bilang, saya juga aktif di Twitter. Kalau misalnya kalian mau follow Fikri QQ, asik. Ini saya follow back. Terus abis itu, saya pernah juga buat tulisan soal ini. Sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita mau bahas tentang hukuman mati buat pelaku korupsi di masa pandemi? Kita harus tahu dulu undang-undang itu gimana sih bunyinya. Bunyinya itu menurut saya dari undang-undang nomor berapa ini? Tahun 99, dia itu sangat singkat dan sangat tidak jelas gitu. Dia bilang di atas, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan sebagainya diancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya, dia bilang di ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ini kaitannya sama tadi argumentasi dari Ayunda kan bilang, Kak, menurut saya hukuman mati itu udah pas banget karena udah diatur. Tapi pertanyaannya sebenarnya kalian harus tahu dulu apakah sebenarnya hukuman mati ini diatur apa enggak gitu. Boleh atau enggak. Kalau kalian lihat dari penjelasannya, yang dimaksud dari keadaan tertentu itu adalah pemberatan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana alam nasional. Pertama. Kedua, pengulangan tindak pidana korupsi. Berarti ini buat residivis. Ketiga, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter. Ini kan ada variabel-variabel untuk menentukan apakah sebenarnya yang kalian bilang tadi bisa dihukum mati, itu sebenarnya bisa atau enggak. Ini juga di thread ini udah saya rangkum. Jadi syaratnya itu kan udah ada 4 malah, ada 4, mengandung keadaan bahaya, bencana alam nasional, dan korupsi berulang. Nah kalau misalnya kita lihat, sebenarnya keadaan tertentu ini yang mana yang masuk? Pertama, penanggulangan keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu apa? Kapan satu negara bisa dikatakan bahaya? Siapa yang berwenang melakukan penetapan keadaan bahaya gitu? Apakah pernyataan Jokowi kemarin, ya Indonesia dalam keadaan darurat nasional gitu. Itu udah bisa dibilang keadaan bahaya. Ternyata kalau kita lihat di di undang-undang, saya lupa undang-undang nomor berapa. Oh, ada di atas ternyata. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 1946 tentang keadaan bahaya. Definisi dari keadaan bahaya itu jika terjadi apa? Serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau perusuhan, dan bencana alam. Pertanyaannya, COVID itu termasuk atau enggak? Kan gitu. Atau pandemi kan bahasanya. Pandemi itu termasuk atau enggak gitu. Kalau itu habis itu kita lihat lagi. Pandemi itu pertama dia bukan serangan. Terus kalau misalnya kita bilang, oh dia bencana. Bencana itu apa di sini? Kondisi bencana itu seperti apa yang dikategorikan sebagai bencana? Terus yang kedua, dia bilang bencana alam nasional secara spesifik dalam undang-undang korupsinya. Berarti kita harus kita lihat lagi, sebenarnya definisi bencana itu ada berapa?
Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu ada 3 kondisi bencana. Pertama bencana alam, kedua bencana non-alam, ketiga bencana sosial. Bencana alam, kalau misalnya bencana secara umum adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam. Ini bencana secara keseluruhan. Bisa bencana alam, bisa bencana non-alam, bisa bencana sosial. Tapi permasalahannya yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi itu cuman kondisi bencana alam. Kayak gitu. Wih, si Aryo nih. Cindy, tolong di-mute. Terus abis itu bencana alam. Bencana alam itu apa sih? Bencana alam itu adalah berupa misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan sebagainya. Bencana non alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa, bisa teknologi, modernisasi, epidemi, atau wabah penyakit. Dan sosial itu misalnya konflik antar sosial kelompok. Berarti dapat kita simpulkan dari semua penjelasan tadi, kalau misalnya COVID itu mungkin baru masuk di bencana non alam, ya kan? Kita lihat lagi nih, keputusan presidennya berkaitan sama COVID. Ternyata dia diterapkan bencana non alam dengan jelas dalam judulnya. Sebagai bencana non alam penyebaran corona sebagai bencana nasional, kayak gitu. Artinya COVID itu bukan bencana alam nasional, pandemi itu bukan bencana alam nasional, tapi dia bencana non alam yang berskala nasional, gitu. Artinya ada unsur yang tidak terpenuhi dari frasa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Korupsi. Terus habis itu misalnya ada kalian bilang, Kak, dia bencana nasional dan sebagainya gitu. Ya dia belum, apa ya, undang-undang itu dibuat dengan bahasa yang sejelas itu karena dia nggak boleh sampai multitafsir. Undang-undang diciptakan dengan maksud untuk tidak dapat diinterpretasikan lain selain daripada yang dimaksud oleh pembentuk undang-undangnya. Kecuali kalian ingin mengajukan judicial review. Baru kalian melakukan interpretasi, menerjemahkan bahwa oh ternyata maksud dari pasal ini tuh nggak sesuai dengan undang-undang lain. Atau kalian lagi di pengadilan, kalian bilang, oh maksud undang-undang ini kayak gini loh. Baru kita melakukan namanya penemuan hukum. Tapi kalau misalnya dia untuk penerapan hukum, itu belum tentu bisa diterjemahkan secara luas kayak gitu. Apalagi yang ketiga unsurnya kerusuhan nasional yang meluas, krisis ekonomi dan moneter. Kita belum krisis. Korupsi berulang apalagi nggak mungkin. Jadi artinya balik lagi sebenarnya pada keyakinan hakim. Tapi secara definisi dan secara struktur hukuman mati ini tuh belum diatur di dalam kondisi pandemi kayak gitu loh. Terus habis itu tadi argumentasi paling sering itu, Kak, ini kan secara konstitusional asik. Oh ya, buat debater ini bahasa yang paling sering dipakai dan ngerasa kayak, wah gue keren banget kalau habis ngomong ini. Secara konstitusional, negara telah menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk dapat hidup. Pasti pada bilang kayak gitu kan tadi di kontrak. Kata siapa pertanyaannya? Siapa yang bilang negara nggak boleh membatasi hak hidup masyarakat? Sampai sekarang, walaupun negara luar udah membuang hukuman mati, Indonesia tuh masih menganut hukuman mati di berbagai tindak pidana. Di korupsi dia ngatur, di tindak pidana narkoba dia ngatur, di tindak pidana khusus tertentu dia ngatur. Artinya, pidana mati itu masih dianggap di Indonesia. Dasarnya apa? Pasal 28J, walaupun di atasnya bilang kalau misalnya kita itu punya hak untuk membentuk keluarga, kita tuh punya hak untuk hidup, mengembangkan diri, pengakuan jaminan kepastian hukum, untuk bekerja bebas, memperoleh kesempatan yang sama, dan memeluk agama. Walaupun semua di atas ini diatur, tapi ditutup sama pasal 28J. Ini tuh namanya sunset clause. Jadi dia setelah dia gembor-gemborkan semua kelebihan-kelebihannya, dia tutup dengan ruang terbuka lebar dengan mengatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Gitu. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi, gitu kan, dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kita bisa melakukan pembatasan HAM melalui undang-undang. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, kalau kita balik ke posisi tadi, posisi pro ataupun kontra itu sama-sama konstitusional. Itu sama-sama dijamin dalam Undang-Undang Dasar.
Kenapa? Karena negara boleh hukum mati seseorang, negara boleh juga nggak hukum mati seseorang. Dua-duanya itu sama-sama posisi yang benar. Makanya tadi di awal saya bilang, kadang debat itu bukan soal mana benar, mana salah, tapi mana posisi yang paling tepat dan paling menguntungkan untuk semua orang. Bukan semua sih, sebenarnya sebagian besar orang. Karena menurut saya, secara pribadi, konsep pembentukan hukum Indonesia saat ini itu pasti pakai teori utilitas. Pakai teori yang paling dikenal sama, kalau kita bilangnya teori utilitas digembar-gemborkan atau dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. The greatest happiness for the greatest number. Jadi kita untuk menentukan ini bukan tentuin mana benar, mana salah. Enggak. Dua-duanya benar, tapi mana yang paling tepat. Makanya di sini saya bagi argumentasinya itu 2. Kalau misalnya kita di pro, kita bisa bilang kalau misalnya hukuman mati ini bagi pelaku korupsi, ini sesuai dengan perbuatan korupsi sebagai extraordinary crime. Kalau misalnya kalian tahu kalau dasar dari korupsi itu kenapa dia dianggap salah, karena dia korupsi 1 orang, tapi dia bisa ngerugin sampai jutaan orang impact-nya. Jadi dia dikenal secara internasional, dianggap sebagai extraordinary atau sebagai suatu kejahatan yang luar biasa karena perbuatan itu pertama terstruktur. Dia nggak mungkin 1 orang ngelakuin perbuatan korupsi, itu nggak mungkin, pasti ada kerjasama sama pihak lain. Kedua, dia sistematis. Pasti udah ada kerjasama yang terstruktur dari orang paling atas sampai paling bawah supaya korupsinya berhasil. Dan yang kedua, dia dampaknya luas. Walaupun dia kerjasama cuma berapa orang, tapi harta yang diambil tuh bisa gila-gilaan. Gayus bisa 3 triliun. Sekarang misalnya bansos itu bisa sampai 30 miliar dan banyak banget korupsi triliunan lainnya yang ditutup-tutupin sama pemerintah penegakannya cuman karena nggak jelas alasannya apa, tapi korupsi itu dibenci karena itu gitu. Dasar regulasi dan teori untuk mendukung argumentasi ini apa? Pertama, ketentuan internasional. Semua ketentuan internasional pasti sepakat kalau korupsi ini extraordinary crime. Terlepas dari mereka menghukumnya seperti apa, tapi mereka pasti sepakat kalau ini tuh extraordinary crime. Terhadap extraordinary crime, kita nggak bisa tuh masukin penjara aja. Nggak bisa tuh kita kasih kurungan, kita minta denda, nggak bisa. Kita harus ada namanya extraordinary action untuk menyikapi extraordinary crime gitu. Selanjutnya dasar hukumnya dan teorinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya KUHP pasti masalah tentang teori pemidanaan. Selanjutnya teori tentang tujuan pemidanaan. Ini regulasi dan teori dasarnya. Jadi dari semua akumulasi tadi, kalian itu bisa menyimpulkan kalau kalian di pro, hukuman mati bagi pelaku korupsi itu di masa pandemi tepat gitu. Bukan benar, bukan salah juga, bukan masalah benar salah. Dua-duanya sama-sama bisa, sama-sama diakomodir oleh konstitusi kita. Tapi hukuman mati itu tepat gitu loh. Kenapa tujuan pemidanaan? Nanti saya bahas di belakang, ada tentang teori pemidanaan, sedikit kuliah hukum pidana buat kalian. Selanjutnya masalah kontra premisnya. Hukuman mati bagi pelaku korupsi ini itu nggak sesuai dengan HAM dan tujuan pemidanaan. Jadi ada beberapa ahli yang bilang konstitusi itu bukan pembatasan HAM secara mutlak. Ada beberapa HAM yang dia lahir secara lahiriah yang nggak bisa dicabut oleh negara kayak gitu. Kalau misalnya kalian ikutin saya di Instagram, saya komentarin soal pembunuhan 6 orang anggota FPI kemarin kayak gitu kan. Pemerintah bilang, pemerintah telah bertindak secara tegas dan tepat. Kata siapa gitu? Terus habis itu pemerintah bilang, aparat dalam melakukan tindakannya dilindungi oleh hukum. Ya terus masyarakat emangnya nggak dilindungi oleh hukum? Emangnya hak asasi manusia kita bisa dipotong seenak jidat? Kan nggak juga, kayak gitu. Dasar argumentasinya apa? Pertama, secara internasional hukuman mati ini udah dianggap pelanggar hak asasi manusia secara relatif, tapi secara sebagian besar gitu. Dan kedua, dia nggak efektif dalam menimbulkan efek jera. Sekarang yang lagi berkembang itu bukan hukuman mati, tapi restoratif justice. Dan terhadap tindak pidana korupsi yang paling ingin dilakukan sekarang itu adalah bukan matiin mereka. Karena apa? Karena matiin mereka tidak akan mengembalikan kekayaan negara yang hilang. Kalau misalnya kalian balik lagi ke atas masalah ini, korupsi itu ngambil uang, bikin mereka mati nggak bikin uangnya balik. Gitu. Daripada kita matiin mereka, mending kita miskinkan, uangnya kita ambil jadi buat negara. Itu yang lagi berkembang sekarang. Dan lagi, hukuman mati itu, satu hukuman mati bisa menghabiskan hingga ratusan juta rupiah.
Makanya kalau kalian lihat berita, banyak orang yang belum dihukum mati. Itu karena satu hukuman mati itu bisa sampai 100 juta, 200 juta. Dari orangnya dibawa, dari santunan keluarga, dari dia harus siapin senjata, bayar orang algojo-algojonya, itu banyak banget birokrasinya. Dan itu ngabisin duit, kayak gitu. Jadi dasar teorinya itu apa? Pertama, konstitusi kita pasti menjamin hak hidup. Kedua, teori HAM. Ketiga, teori pemidanaan. Dan keempat, pasti restoratif justice. Kita nggak perlu mereka mati, karena mereka mati itu nggak bikin takut yang lain, karena mereka mikir ya udahlah gue mati utang gue lunas. Pasti kalian tahu kan salah satu dasar putusnya hak untuk menuntut oleh jaksa adalah terdakwanya mati. Jadi kalau misalnya mereka mati, kita nggak bisa nuntut ke keluarganya, woi balikin dong duit yang udah negara ambil gitu. Walaupun uang yang udah dia pakai korupsi itu dikasih buat anaknya, santunan anak yatim, dikasih buat istrinya, selingkuhannya, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu nggak bisa kita ambil. Gitu loh. Jadi, perdebatan ini tuh bukan selalu tentang mana benar, mana salah, tapi kita menentukan mana yang paling tepat ya. Dan berkaitan dengan pemidanaan, itu banyak banget buku, tapi ada 3 tujuan utamanya. Pertama, absolut pembalasan, kedua, relatif pencegahan, dan ketiga, kombinasi. Sekarang itu, kalau misalnya kita berada di posisi pro, pasti kita bilang bagaimanapun juga kalau hukuman mati ini berdampak kepada pencegahannya gitu kan. Tapi kalau kita dari sisi kontra, pasti kita bisa bilang kalau misalnya pro itu mah cuma masalah pembalasan doang, tapi dia nggak ngelihat impact dari sisi pencegahannya seperti apa, rehabilitasinya seperti apa, keuntungannya bagi masyarakat apa, itu pasti yang ada di sisi pro dan kontra gitu. Dan dari semua yang saya jelasin tadi, saya berkesimpulan kalau misalnya perdebatan paling sulit itu bukan kalau misalnya kita ketemu orang pinter, bukan. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang bodoh yang nggak paham konteksnya. Pada saat perdebatan yang tadi seharusnya berjalan secara struktur sistematis dan objektif ini, harusnya di pro bilang kayak gini, di kontra bilang kayak gini, justru jadi perdebatan yang menimbulkan emosional gitu. Kayak misalnya di kontra ngemis-ngemis soal HAM terus-terusan. Dia bilang kalau itu kan hak hidup, hak hidup, hak hidup. Ya terus kenapa gitu? Itu hal paling basic dan itu pun udah terjawab dari konstitusi kita. Kalau misalnya hak hidup itu bisa dibatasi. Kita itu di situ perdebatannya bukan masalah bagaimana hukumannya buat orang itu, tapi bagaimana yang paling menguntungkan buat masyarakat, kayak gitu loh. Dan kalau misalnya di pro, kita ketemu kalau misalnya kita di kontra, kita ketemu pro yang cuma bilang korupsi itu harus dihukum berat karena dia itu extraordinary crime, dia itu kejahatan luar biasa. Ya itu kan udah jelas gitu. Tapi kan kita pasti bahas tujuan pemidanaannya. Bagaimana kaitannya dia dihukum mati sama efektivitas terhadap penurunan angka korupsi. Itu loh poinnya gitu. Itu yang harus kita cari dan kita perdebatkan. Makanya paling mudah itu kalau kita ketemu sama orang pinter juga. Dan jangan sampai kita dalam berdebat jadi orang bodohnya kayak gitu loh. Berkaitan sama maaf sorry to say tadi kata-katanya agak kasar mungkin, tapi sebenarnya bukan orang bodoh tapi orang yang belum paham gitu. Dia belum paham kalau misalnya dalam berpikir itu ada namanya sistematika dan strukturisasi. Kalau misalnya mereka nggak bisa menentukan sistematika dan strukturisasinya dengan pas, pasti mereka akan terjebak sama logical fallacy. Ada logical fallacy ad hominem. Dia ngelihat kepribadian orangnya. Misalnya kalian debat sama saya, kalian tahu kalau misalnya saya itu misalnya ya, bukan saya deh. Misalnya Cindy, moderator kita. Misalnya Cindy, anggota FPI, misalnya gitu kan. Terus dia ngomong, pembunuhan anggota FPI itu melanggar HAM. Terus abis itu kalian dengan subjektifnya bilang, dia mah bilang HAM karena anggota FPI. Kalau bukan FPI mah pasti nggak bakal dibela. Kalian jangan pernah membahas orangnya. Kalian bahas apa yang dia sampaikan. Pada saat apa yang dia sampaikan benar, bilang benar gitu. Pada saat apa yang dia bilang salah, pada saat yang dia bilang salah walaupun orangnya terkenal, walaupun Mahfud MD, Jokowi, Luhut, siapapun itu bilang hal yang salah, ya bilang salah gitu. Jangan kaitin sama orangnya. Argumentum ad ignoratium. Ketika ada orang yang membenarkan suatu karena sesuatu itu belum terbukti keberadaannya. Kayak misalnya tadi kita bilang, hukuman mati. Kan belum ada efektivitasnya, belum ada datanya. Terus berarti benar dong kalau misalnya ini nggak efektif. Nggak juga. Nggak semua hal yang belum terbukti itu nggak ada. Ada penelitian lebih lanjut yang perlu kalian telusuri
baik dari segi sosiologis maupun normatif dan yuridis untuk membuat satu statement yang pas gitu loh. Terus argumentum et logicam. Argumentum et logicam adalah suatu anggapan bahwa sesuatu itu salah karena menyebabkan sesuatu itu salah. Misalnya kalian bilang kalau misalnya, oke, misalnya kalian tahu Robin Hood. Siapa yang tahu cerita Robin Hood? Ceritain singkatnya. Singkat banget dia ngapain dan setelah dia ngapain, dia melakukan apa? Coba ada yang berani nggak? Ini kita sekalian closingan di bentar lagi maghrib. Saya Kak, izin Kak. Siapa nih? Namanya siapa? Halo? Halo? Ini suaranya nggak sih? Halo? Kak Reza ya? Kak Reza? Coba, siapa yang jelasin Robin Hood? Halo? Ya, silakan. Mungkin saya bisa jelasin garis besarnya aja ya. Jadi Robin Hood itu ngerampok bank, terus hasil rampokan dibagiin ke rakyat kalau nggak salah. Nah, makasih. Iya. Bentar ya. Coba yang itu di-mute dulu, Cin, biar nggak mantul. Halo? Ah ya, oke, nggak mantul. Nah, jadi di Robin Hood itu tindakannya adalah dia ngerampok, kemudian dia sedekah. Ada dua perbuatan buruk sebelumnya, perbuatan baik setelahnya. Perbuatan ini enggak jadi korelasi dan pembenar atau penyalah untuk perbuatan yang satu dengan lainnya. Pada saat Robin Hood ngerampok, kita bilang itu perbuatan yang salah. Pada saat Robin Hood membagikan barangnya ke orang lain atau kita kenal dengan sedekah, itu benar gitu. Enggak cuman karena Robin Hood ngerampok itu, terus dia sedekah, jadi sedekahnya salah. Enggak, itu dua perbuatan yang berbeda yang enggak ada keterkaitannya. Walaupun hartanya sama, tapi itu enggak ada keterkaitannya. Jangan sampai karena ada hubungan yang ada kegiatan yang berkorelasi, kalian jadi menyatukan statement bahwa oh ini salah, ini benar, atau dua-duanya salah, dua-duanya benar. Enggak, tetap harus dipisahkan kayak gitu. Ada juga argumentum ad nauseum, cacat logika, belum tentu benar atau bahkan salah yang selalu diulang-ulang sehingga akan dianggap benar. Ya ini kayaknya sederhananya tuh kayak flat earth lah. Kayak flat earth. Berkali-kali dia bilang itu apa, berkali-kali dikasih bukti, tapi karena dia ulang-ulang tuh seolah dianggap, oh ternyata flat earth tuh benar loh karena banyak yang dukung. Padahal kan enggak, bukan kayak gitu logikanya. Bukan karena dia disebutkan berulang-ulang untuk menutupi objek debatnya, itu jadi benar. Atau misalnya argumentum ad verecundiam. Salah satu sesat pikir di mana seseorang menggunakan pendapat otoritas. Ini paling sering terjadi di media sosial. Kayak ada pemerintah bilang, ini kaitannya sama pandemi nih ya, waktu pertama kali. Masker itu nggak wajib, dia cuman untuk yang kena. Tapi buat yang nggak kena, ya dia nggak usah pakai, kayak gitu kan. Terus ada orang yang buzzer-buzzernya bilang, tuh kan kata pemerintah dia nggak harus dipakai, udah kita nggak usah pakai karena itu udah pasti benar. Salah gitu, nggak kayak gitu logikanya. Harus dibuktikan dulu secara medis bagaimana kondisi faktual dan data akuratnya, baru kita bisa bilang apakah statement itu benar atau salah. Ini kaitannya sama ad hominem juga. Kalau misalnya kalian lihat A yang nyampein, walaupun dia baik banget, tapi kalau argumentasinya salah ya bilang salah gitu loh. Atau strawman fallacy atau dilema palsu. Ini sebenarnya dan sih, bukan atau. Strawman itu dia menyerang posisi lawan seolah-olah argumentasi lawan itu sama kayak argumentasi dia. Misalnya kita udah beda nih kan, hukuman mati. Sebenarnya strawman ini agak susah sih, karena saya juga jarang bisa membedakan mana yang strawman secara absolut, mana yang sebenarnya dia dilema palsu. Kalau misalnya dilema palsu ini, dia sederhananya itu kayak misalnya dia bilang, tadi kita misalnya gini, misalnya ada orang datang kan, kamu suka sama aku enggak? Terus kita jawab, gak suka. Terus habis itu dia bilang lagi, kamu gak suka sama aku berarti kamu benci sama aku ya gitu. Padahal kan enggak. Gak suka bukan berarti benci. Gitu loh. Ada gapnya di situ. Dan orang-orang yang bisanya melakukan dilema palsu ini dia jumping. Pasti logikanya jumping karena dia menyimpulkan sesuatu pada saat dia belum nyampe korelasinya. Korelasinya mungkin akan ada pada saat kita udah membahas tentang A, B, C, D, E.
tapi dia langsung A, E aja gitu. Nggak pakai premis, nggak pakai bridging gitu loh. Jadi ini logical fallacy yang harus kalian hindari kalau misalnya kalian nyusun argumentasi. Dan sebagai kesimpulannya, dusnya itu kalau misalnya kalian debat, gunakan bahasa yang formal. Kedua, ketahui audiens kalian kayak gimana. Yang ketiga, senyum. Kadang juri itu bukan ngelihat argumentasi yang kalian bawa, tapi kadang tuh dia mumet, capek, ada masalah sama istri di rumah, terus dia kesana tuh niatnya pengen have fun gitu. Jadi kalau misalnya kalian senyum, kalian bisa ningkatin mood dia, ya kalian bisa menang juga. Terus yang keempat, kalian harus ada pause atau bridging dari semua argumentasi kalian. Jangan sampai kalian nyampeinnya tuh A, B, C, D, E langsung semuanya gitu. Tapi kan A, terus habis itu jelasin. Baru B, jelasin. C, jelasin. Ada bridgingnya. Terus yang kelima itu teamworknya penting. Sama yang keenam itu kredibilitas artikel, jurnal, dan semua sumber referensi kalian tuh harus valid. Harus kredibel, nggak boleh enggak. Dan don'tnya, jangan ngelakuin logical fallacy yang tadi, jangan gunain bad words, jangan nggak respect sama lawan atau juri, kayak nunjuk, kayak bilang dia salah secara direct, kayak gitu, jangan. Berisik pas lawan nyampein argumentasi, atau nyari dari data-data yang nggak kredibel. Karena kalau misalnya kalian ngelakuin hal yang pasti kalian akan win, bukan pasti, insya Allah akan win. Kalau misalnya kalian ngelakuin yang down, insya Allah akan kalah, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya pertanyaan paling seringnya, Kak gimana sih kita startnya? Ya kalian pasti yang pertama riset. Kedua, perbaikin self confidence kalian. Gitu loh. Terus yang kedua, gimana sih cara kita bantah argumentasinya? Ya kita lihat dulu argumentasi mereka apa. Dan pasti kita harus riset dulu juga. Buat nemuin mana yang kelihatannya salah, mana yang kelihatannya benar. Karena ada beberapa lawan yang dia melakukan cherry picking. Jadi sebenarnya secara keseluruhan, argumentasinya itu nggak salah gitu. Tapi karena dia cherry picking, dia ambil-ambil kayak gitu. Dia akhirnya, oh iya sebelum selesai tadi dijelasin ya Cin, kita bakal cuman buat workshop itu kita cuman pilih 15-20 orang. Cuman sebatas itu doang. Karena kita mau orang yang ikut itu benar-benar orang yang tertarik buat debat. Bukan cuma asal ikut-ikutan. Makanya di akhir kita bikin mini competition kayak gitu loh. Balik lagi ke materi. Jadi cara counternya itu kita harus tahu banyak, baru kita bisa lihat apakah dia benar, apakah dia salah, atau apakah dia tepat, apakah dia tidak tepat. Dan gimana cara manage stres atau panik, pasti itu caranya bersemedi. Dengan tarik nafas, buang. Kalau kalian panik, pegang atau misalnya tanya teman kalian, gue panik nih gimana ya caranya, kayak gitu loh. Terus habis itu, jangan pernah paksakan ngomong kalau kalian udah tremor parah. Kalau misalnya kalian udah tremor, tarik nafas dulu aja, ambil berapa detik, baru buang. Karena kalau kalian nyampe sesuatu pada saat kalian tremor, itu argumentasinya pasti udah lari kemana-mana. Karena otak kalian nggak fokus. Syarat utama debat itu fokusnya kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak fokus, kalian pasti susah. Dan yang ketiga, pelajari body language. Kalau kalian nyampein argumentasi, kalian udah gini-gini megang-megang ini, biasanya itu artinya kalian kompetisi kecil itu intinya buat yang ikut di workshopnya aja, singkatnya. Nah jadi kalau misalnya kalian body language-nya itu udah biasa mainin tangan pas mikir, atau badannya gerak-gerak, kakinya goyang-goyang, itu biasanya bakal nimbulin panik lagi gitu. Coba kalian pelajarin body language gimana caranya mengatasi panik. Dan kalian harus ingat, kalau semua speaker yang bagus itu tuh diawali sama dia jadi buruk dulu. Gak pernah ada anak bayi baru sekali ngomong, habis itu dia ngomong, Dewan Juri yang terhormat berdasarkan argumentasi yang telah saya temukan, gak mungkin gitu. Ada fasenya. Dari bayi itu dia ngomong, mama, papa, baru dia ngomong apa, mama mau pipis, mama mau ini. Ada step-stepnya sampai dia bisa ngomong yang fasih. Begitupun di better. Gak mungkin dia pertama kali coba dia langsung berhasil. Kalau misalnya kalian ngerasa, Kak, kemampuan gue kayaknya kurang deh. Ya udah coba lagi, belajar lagi mana yang benernya. Karena kalian harus tahu dulu. Kalau misalnya kalian gak coba, itu kemungkinan gagal kalian 100%. Tapi kalau kalian coba, itu kemungkinan gagal dan berhasilnya masih 50%, 50%. Artinya
hal yang bisa kita pastikan adalah kita nggak akan belajar kalau emang kita nggak coba dari awal gitu loh. Jadi saranku buat apapun yang kalian lakukan, coba dulu aja belajarnya gitu. Dan ini kontak saya, ada email, ada LinkedIn, Instagram, Twitter. Kalau misalnya kalian mau nanyain informasi, kalian bisa langsung tanya ke sini aja. Dan saya juga terbuka. Jadi kalau misalnya kalian buka di Twitter saya juga, itu kalian bakal nemuin tweet yang saya pakai itu di sini. Jadi saya buka konsultasi gratis juga buat orang-orang yang pengen punya masalah atau punya PR atau punya apapun. Selama saya nggak sibuk, saya akan balas. Jadi kalian bisa kontak saya kapanpun kalian butuhkan, kayak gitu. Dan mungkin itu aja. Ada yang ingin bertanya? Kak, aku mau bertanya dong. Ya. Gimana caranya untuk menghadapi lawan yang cherry picking, Kak? Jadi dia ngambil gitu. Kita udah ngungkapin faktanya, lalu kita udah mendengarkan dengan dasar hukumnya yang baik, lalu kita udah ceritain bukti-bukti, kita udah nyampain bukti-buktinya yang reasonable, lalu tiba-tiba itu dia langsung cherry picking terus-terusan gitu loh, Pak. Bagaimana cara menghentikan dan supaya kayak kasih ketegasan bahwa ternyata di argumennya itu cuman kayak nama-namain gitu loh, Kak. Nah, jadi kalau misalnya ada lawan yang cherry picking, itulah pentingnya kalian riset secara mendetail. Jadi misalnya itu dulu saya sering banget. Jadi kalau kalian debat soal pidana, itu jangan pernah buka buku pidananya langsung ke halaman yang kalian tuju gitu. Kalian baca dulu dari awal sampai akhir bukunya habis, baru kalian bisa simpulin sebenarnya standing position dari penulis itu di mana terhadap isu yang dia tulis, kayak gitu loh. Jadi pernah dulu ada buku soal kedudukan DPD. Jadi kedudukan DPD itu kan dia sebenarnya nggak jelas apakah dia sebagai perwakilan daerah yang harus dikuatkan kewenangannya atau enggak. Nah, itu ada bukunya Maria Farida atau bukunya Pak Jimli, lupa. Jadi di halaman 30, di halaman awal dia nge-state kalau misalnya, oh ternyata ini nggak perlu dikuatin gitu. Tapi kalau misalnya kalian baca secara keseluruhan sampai kesimpulan di halaman 30 atau halaman terakhirnya, itu ada kesimpulan kalau misalnya, oh ternyata penguatan ini perlu loh untuk menjelaskan atau untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan dari lembaga itu gitu. Jadi waktu dia bilang di halaman awal, kita bilang kayak gini, Dewan Juri yang terhormat sepertinya tim kontra tidak membaca sampai habis buku tentang itu gitu. Di halaman selanjutnya atau di bagian selanjutnya, penulis memperjelas bahwasanya kedudukan posisi dia adalah mendukung mosi perdebatan kali ini, kayak gitu loh. Jadi kalian bisa bilang kalau misalnya ya sepertinya dia atau enggak, misalnya kalau bahasa halusnya itu sepertinya tim kontra terlalu tergesa-gesa dalam membaca buku yang dibuat oleh Pak ini dengan judul ini. Karena dalam halaman selanjutnya kita akan menemukan fakta-fakta sebaliknya. Di mana gitu. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi Sandi atau Satrio gitu, atau kalau misalnya Satrio atau siapapun lagi berdebat, kalian ketemu lawan yang cherry picking, dia ngambil data secara parsial, dan dia ulang-ulang, kalian bilang aja. Kalau misalnya sepertinya mereka tergesa-gesa baca buku itu atau baca tulisan itu, karena di bagian selanjutnya itu ada loh kesimpulannya, kayak gitu loh. Gitu caranya, itu tips and triknya. Secara garis besarnya, tapi nanti kalau untuk spesifiknya kita bakal bahas lagi sih. Lanjut. Kak Abi, kayaknya kita waktunya sudah hampir habis nih, sudah 17:55 menit. Oke. Gitu, jadi untuk teman-teman mungkin kita tidak bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab karena tadi ternyata sudah sangat interaktif sekali di sesi materi. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingin punya pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungin Kak Abi atau melalui grup juga bisa. Jadi mungkin nanti akan dibantu Kak Abi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada sore hari ini yang pertama harus riset yang mendalam. Jadi jangan hanya riset setengah-setengah gitu ya Kak Abi ya. Betul. Betul, dan harus melihat dari kedua belah pihak, dari sisi pro dan sisi kontra, karena kita intinya ingin mendapatkan sesuatu yang tepat, bukan menyalahkan. Seperti itu, Kak Abi? Betul sekali. Baik. Karena kita sudah
Bentar, terakhir. keterbatasan. Iya, silakan Kak Terakhir, Abi, satu mungkin lagi. closing statement. Closing statement-nya. Buat kalian yang mungkin baru mau coba debat atau kalian tertarik buat ikut kompetisi, sampai mungkin awal tahun depan aku buka free mentoring kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi debat ada timnya, kalian bilang ke aku, nanti kalau misalnya emang mau latihan di situ, kalian bilang kita appointment aja, janjian. Kalian bilang kalian sediain Zoom-nya juga, atau aku juga bisa sediain Zoom-nya gitu kan. Nanti aku latih gitu selama beberapa hari. Atau sesuai sampai lombanya selesai juga nggak apa-apa gitu. Yang pasti aku tuh orangnya suka buat ngajarin orang gitu. Karena kalau misalnya kita ngajarin orang, pasti kita akan belajar hal baru dari orang itu. Jadi buat kalian semua, feel free untuk kontak kapanpun kalian butuh. Dan terakhir juga untuk pemenang hari ini, itu sebenarnya susah banget ya. Karena dari tadi aku bikin nilai itu, ada yang argumennya 1-1, ada yang setengah-setengah, ada yang 1,5 dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan buat kali ini best partisipannya adalah 2 orang ini. Selamat buat Muhammad Satrio, Rokahanan. Argumentasi kalian luar biasa. Yeay. Selamat untuk Kak Satrio dan Rokahanan. Mungkin nanti akan kami hubungi lebih lanjut, ya Kak Abi. Ya, silakan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum isi presensi, sudah ada di chat. Mungkin bisa diisi juga sebelum waktu kita habis. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Sesi kita sudah memasuki limit batasnya. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC Kak Gena. Dipersilakan. Terima kasih Kak Cici yang telah memoderatori acara kita pada sore ini. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Abiandri yang sudah memberikan materi dengan luar biasa menarik ya teman-teman. Nah tadi gimana teman-teman, udah banyak ya ilmu-ilmu yang bisa didapat. Mungkin teman-teman bisa untuk membagikan keseruan hari ini supaya manfaat dari ilmu yang diberikan hari ini tidak sampai di teman-teman aja, tapi bisa sampai lagi ke temennya kalian gitu ya, yang mungkin belum berkesempatan hadir di hari ini di Instagram story kalian. Dan jangan lupa untuk tag @houseilmu.id dan juga @yolabi.co. Nanti kita akan nge-repost instastory dari teman-teman semua. Mungkin sedikit saja dari saya, kami tunggu teman-teman di workshop tahun depan di bulan Januari 2021. Semoga kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi ya. Terima kasih banyak untuk antusiasme dari teman-teman peserta atas kehadirannya dan atas antusiasmenya. Kami juga berterima kasih kepada media partner kami, Cakap, Juris Wannabe, dan juga Youth Development Community. Serta tak lupa kami juga berterima kasih kepada yolabi.co dan juga Kak Abiandri selaku pemateri pada hari ini yang telah membantu untuk mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Sampai bertemu teman-teman. Buat siapa di atas ada yang nanya, mentoringnya itu intinya bebas. Yang pasti itu kalau misalnya kalian ikut lomba yang real, terserah mau lombanya internal atau lombanya nasional skalanya atau internasional juga terserah. Pokoknya lombanya real gitu. Yang penting kalian kontak aja, mau sama tim kalian kek atau mau sama siapa kek, sama mentornya juga biar dimentorin lagi nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar gitu. Jadi sampai ketemu. Kak Sandi. Makasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Pada masih betah. Oh iya, nanti kita adakan lagi sesinya ya. Ada yang masih betah katanya Kak Abi. Aduh, mohon maaf ya, waktunya terbatas. Mini competition tuh pas workshop. Nggak apa Cin kalau mau. Terus kalau Tisna mau nanya juga boleh, silakan. Siti Hanifah juga dari tadi on cam mau nanya boleh. Tapi makasih loh Siti Hanifah. Kenapa Yunda? Oh nggak jadi nyampein dia. Atau siapa gitu? Selesaikan ibadah sholat maghrib nih untuk yang waktunya wilayah Indonesia bagian barat. Tapi kalau untuk kita udah ya tadi Kak Lasman ya. Lasman, gimana Lasman ini? Tidak berbicara. Katanya mau di mentoring ini. Dia dari Unpad juga.